Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kalau kemarin, kita menyaksikan cara Ibu Atria dan Bang Kay ngeles soal pernikahan Nabi dengan Aisyah. Kali ini kita akan menyaksikan berita dari Irak, masih dalam topik yang sama, yaitu soal usia pernikahan. Irak wacanakan anak perempuan 9 tahun sudah legal menikah, picu kemarahan dan protes. Suara.com. Rancangan undang-undang yang diusulkan di parlemen Irak telah memicu kemarahan dan kekhawatiran yang meluas, karena berupaya mengurangi usia sah untuk menikah bagi anak perempuan menjadi hanya 9 tahun. Undang-undang kontroversial tersebut, yang diperkenalkan oleh Kementerian Kehakiman Irak, bertujuan untuk mengubah undang-undang status pribadi negara tersebut, yang saat ini menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun. RUU tersebut akan memungkinkan warga negara untuk memilih antara otoritas agama atau peradilan sipil untuk memutuskan urusan keluarga. Para kritikus khawatir hal ini akan menyebabkan pemotongan hak dalam hal warisan, perceraian, dan hak asuh anak. Jika disahkan, RUU tersebut akan memungkinkan anak perempuan berusia 9 tahun dan anak laki-laki berusia 15 tahun untuk menikah, yang memicu kekhawatiran akan meningkatnya pernikahan dini dan eksploitasi. Para kritikus berpendapat bahwa langkah regresif ini akan merusak kemajuan selama puluhan tahun dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Organisasi hak asasi manusia, kelompok perempuan, dan aktivis masyarakat sipil telah dengan keras menentang RUU tersebut, dengan memperingatkan konsekuensi serius bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak perempuan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan dini menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah, kehamilan dini, dan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, 28% anak perempuan di Irak sudah menikah sebelum usia 18 tahun. Mengesahkan undang-undang ini akan menunjukkan negara itu bergerak mundur, bukan maju, kata peneliti Human Rights Watch, HRW, Sarah Sandan. Amal Kabashi dari Jaringan Perempuan Irak juga menyuarakan penentangan keras, dengan menyatakan bahwa amandemen tersebut memberikan keleluasaan besar bagi dominasi laki-laki atas masalah keluarga dalam masyarakat yang sudah konservatif. Pada akhir Juli, parlemen menarik usulan perubahan tersebut ketika banyak anggota parlemen keberatan. Mereka muncul kembali dalam sidang tanggal 4 Agustus setelah menerima dukungan dari blok Syiah yang kuat yang mendominasi majelis. Usulan perubahan tersebut akan menandai pergeseran dari Undang-Undang tahun 1959. Undang-undang ini, yang diberlakukan setelah jatuhnya monarki Irak, mengalihkan kewenangan hukum keluarga dari tokoh agama ke peradilan negara. RUU baru tersebut akan memperkenalkan kembali pilihan untuk menerapkan aturan agama, terutama dari Syiah dan Sunni, tetapi tidak menyebutkan komunitas agama atau sektarian lain dalam populasi Irak yang beragam. Para pendukung RUU tersebut mengklaim bahwa RUU tersebut bertujuan untuk menyeragamkan hukum Islam dan melindungi gadis-gadis muda dari hubungan yang tidak bermoral. Namun, para penentang membantah bahwa alasan ini cacat dan mengabaikan kenyataan pahit tentang pernikahan anak. Dengan memberikan kekuasaan atas pernikahan kepada otoritas agama, amandemen tersebut akan merusak prinsip kesetaraan di bawah hukum Irak, kata Sanbar dari HRW. RUU tersebut juga dapat melegalkan pernikahan anak perempuan semuda 9 tahun, merampas masa depan dan kesejahteraan banyak gadis. Anak perempuan seharusnya berada di taman bermain dan di sekolah, bukan dalam gaun pengantin, katanya. Masih belum jelas apakah upaya untuk mengubah hukum ini akan berhasil setelah beberapa upaya sebelumnya gagal. Barusan kita membaca kabar dari Irak. Seperti yang kita tahu bersama, Irak adalah negara mayoritas Islam. Tentunya, mereka mengikuti teladan Nabi saat membuat undang-undang. Pertanyaan kita adalah, kenapa banyak yang protes? Bukankah pernikahan umur 9 tahun itu sesuai dengan hadis Nabi? Apakah orang yang protes ini mau menolak Nabi? Padahal dalam Al-Quran katakan, dalam surah An-Nisa ayat 59 katakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, Nabi Muhammad, serta ulul amri, pemegang kekuasaan, di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu, dan lebih bagus akibatnya, di dunia dan di akhirat.
Artinya kalau orang yang protes ini menolak sunnah Nabi, secara tidak langsung mereka menolak Allah dong? Padahal kalau kita lihat pada beberapa hadis berikut, sangat jelas Aisyah mengatakannya sendiri. Teman-teman bisa baca dalam hadis Sahih Muslim nomor 2550. Dari Aisyah, dia berkata bahwa Rasulullah menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan berumah tangga dengannya ketika berusia 9 tahun dan tatkala beliau wafat dia berusia 18 tahun. Sahih Al-Bukhari nomor 4739. Dari Aisyah, bahwa Nabi menikahinya saat itu berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Hisham berkata, dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah selama 9 tahun. Bahkan hal itu diakui oleh Zakir Naik. There's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. Dan masih banyak lagi hadis lainnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah parlemen Irak salah dengan rancangan undang-undang tersebut? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap mereka yang memprotes keputusan yang justru sesuai hadis Nabi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.